Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nan Syakir dengan NPM 227533038 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang paket tracer 1.5.5 itu mengenai network representation atau representasi jaringan. Oke, langsung saja kita ke instruksi. Step 1, identify common components of a network as represented in packet tracer, yaitu mengidentifikasi komponen umum jaringan seperti yang direpresentasikan di dalam packet tracer. Kemudian list the intermediary device categories. Yang pertama ya, kita akan membuat daftar kategori perangkat perantara di paket tracer. Perangkat perantara itu ada di pojok sebelah kiri, yaitu di sini. Di sini ada perangkat perantara atau ada router, ada switch, ada hubs, ada wireless device, ada security dan one emulation. Selanjutnya yang kedua yaitu without entering into the internet cloud or internet cloud atau intranet cloud. How many icons in the topology present endpoint device? Only one connection leading to them. Yaitu kita di sini masuk tanpa masuk ke dalam cloud internet atau cloud intranet, ada berapa banyak icon di dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir. Hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Nah, sebelumnya di sini yang disebut cloud atau awan itu adalah yang ini internet dan yang ini atau intranet. Dan kita di sini suruh menghitung berapa banyak icon yang mewakili perangkat. Kita lihat yang pertama yaitu ada di sentral, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian di branch yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di home office yaitu ada 1, 2, 3, 4. Di central ada 5. Kemudian di branch ada 6. Dan di home office ada 4. Berarti jumlahnya ada 15 icon. Oke, selanjutnya, without counting to the clouds, how many icons in the topology represent intermediary device, multiple connections leading to them? Yaitu tanpa menghitung 2 cloud atau awan, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara atau berapa koneksi yang mengarah ke sana. Nah, di sini berarti yang koneksi yang mengarahkan itu berarti di sini ada di sentral ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di branch ada 1, 2, 3. Dan di home office ada 1, 2. Berarti di sini ada di sentral ada 6, di branch ada 3 dan di home office ada 2. Berarti totalnya ada 11 icon. Selanjutnya, how many end device are not desktop komputer? Ada berapa banyak perangkat akhir yang bukan desktop komputer? Kita hitung di sentral ada 1, kemudian di branch ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di home office ada 1, 2, 3. Berarti sentral 1, branch ada 4 dan home office ada 3. Berarti totalnya ada 8 yang bukan desktop komputer. Selanjutnya, how many different types of media connection are used in the disk network topology?
Artinya ada berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Artinya di sini kita akan menghitung kabel yang digunakan di sini, yaitu ada kabel serial, ada kabel aksial, dan ada kabel strike, serta ada wireless. Jadi totalnya ada 4 jenis koneksi. Selanjutnya ke step 2, yaitu explain the purpose of the device. Itu menjelaskan tujuan perangkat. Nah, yang A, in the packet tracer, only the server device can act as a server. Desktop or laptop PCs cannot act as a server. Decide on your study so far. Explain the client-server model. Yaitu di paket tracer hanya perangkat server yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan topologi, jelaskan model client server. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan tentang konsep client server. Nah, konsep client server ini adalah suatu konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data. Di sini saya menyebutkan dua function. Yang pertama ada regenerasi dan mengirim kembali sinyal komunikasi, dan berikutnya ada memberikan akses dan mengizinkan sekaligus menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Jadi contohnya seperti router ini, dia sebagai pengatur lalu lintas jaringan, apakah diizinkan untuk masuk ke jaringan tersebut atau tidak. Kemudian yang C, list the last two criteria for choosing a network media type. Jadi di sini kita disuruh membuat list setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Nah, sebenarnya ada banyak jenis kriteria tertentu, tapi di sini saya menyebutkan 2. Yang pertama adalah jarak media yang berhasil membawa sinyal, kemudian biaya media dan pemasangannya. Tentu ketika kita memasang sebuah jaringan, kita akan mempertimbangkan dalam hal biaya atau fleksibilitas dari perangkat tersebut. Kemudian step 3, compare and contrast LANs and WANs. Nah, di sini kita disuruh membandingkan LANs dan WANs. Yang A, explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Nah, jadi kita disuruh menjelaskan perbedaan antara LANs dan WANs serta memberikan contoh masing-masing contohnya. Jadi, LANs adalah local area networks. Adalah jaringan komputer yang terbatas pada area geografis yang kecil, seperti dalam sebuah kampus, gedung, atau area yang terbatas lainnya. Biasanya LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan server di dalam suatu lokasi. LAN dapat menggunakan berbagai teknologi seperti internet, wifi, atau kabel fiber optik. Nah, jadi LAN itu terbatas atau hanya dalam lingkup lokal. Seperti kalau di topologi yaitu pada sentral atau pada branch. Nah, hanya dalam lingkupan sentral saja. Selanjutnya yaitu WANs. WANs adalah wide area network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih luas. WANs menghubungkan LAN yang berjauhan secara fisik dengan menggunakan teknologi. Nah, sentral, branch, dan home office dihubungkan oleh WANs. Nah, WANs ini memiliki lingkup yang sangat luas. Kemudian yang B, in the packet tracer network, how many WANs do you see? Artinya, di dalam topologi ini ada berapa WANs yang kamu lihat. Nah, di sini saya melihat hanya ada 2, yaitu
externet dan intranet. Kemudian yang C, how many lines do you see? Ada berapa banyak lines yang kamu lihat? Nah, di sini ada 3 karena kita dapat melihatnya karena masing-masing memiliki batas dan label. Atau di sini seperti di central, ada di branch, dan di home office. Kemudian yang D, the internet in this packet tracer networks is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Artinya di sini kita diminta untuk menjelaskan secara singkat apa itu internet. Internet sebagian besar digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang saling berhubungan atau internet works. Jadi pada dasarnya internet itu adalah internet connected network yang saling berhubungan yang bersifat secara global. Kemudian yaitu what are some of the common ways a home user connects to the internet. Artinya apa sajakah cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Dapat berupa kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Kemudian yang F yaitu what are the some common methods that business use to connect to the internet in your area. Apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung di internet di wilayah Anda? Oke, di sini tergantung dari wilayahnya masing-masing. Biasanya menggunakan jaringan seluler dan DSL. Kemudian di sini ada challenge question atau pertanyaan tantangan. Yang pertama yaitu add an device to the topology and connect it to one of the lines with a media connection. What else does this device need to send data to other end user? Can you provide the information? Is there a way to verify that you correctly connected the device? Itu artinya kita disuruh menambahkan perangkat akhir ke topologi dan koneksi ke salah satu LAN dengan media koneksi. Apa saja ya yang diperlukan perangkat untuk mengirimkan data ke pengguna akhir lainnya? Bisakah kita memberikan informasinya? Apakah untuk memverifikasi bahwa kita sudah terhubung ke perangkat dengan benar? Oke, kita bisa pecahkan dengan pertama menggunakan network device, yaitu kita di sini menggunakan pertama kita menggunakan end device, yaitu menambahkan PC pada bagian ini. Kemudian kita koneksikan dengan kabel strike itu dengan internet 3 dan fast internet 0. Kenapa di sini berwarna oranye? Karena kita belum menyeting IP yang ada pada end device yang baru kita tambahkan. Begitu kita harus menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Sebelum menambahkan IP pada end device yang baru kita tambahkan, kita akan mengecek IP pada end device yang sudah ada dengan cara klik kemudian drag stop dan IP configuration. Oke, terlihat di sini ada IP-nya yaitu 192.168.0.101 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian kita akan coba memasukkan
masukkan IP itu 168.168.1.1.10. Kemudian subnet max-nya yaitu /24 atau 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita masukkan sama 192.168.1.0. Oke, kemudian silang. Nah, untuk mencoba apakah terkoneksi, kita bisa menggunakan test root. Itu dengan cara klik test root, kemudian klik dari home desktop ke PC yang baru kita tambahkan. Dan ternyata di sini file mungkin terjadi kesalahan saat kita mengkonfigurasi IP. Kita cek kembali apakah IP-nya sudah sama. Dan ternyata benar, di sini 0.1. Oke, kita benarkan kembali IP-nya yaitu di sini 0. Di default gateway-nya 0.1. Default gateway-nya harus sama seperti PC yang sudah ada. Oke, kemudian kita akan kembali mencoba dengan test root. Nah, kemudian terlihat sudah sukses. Atau kita juga bisa ngetesnya dengan cara ping, masukkan IP yang telah kita buat 92.168.0.110. Jika yang keluar adalah replay from, maka PC sudah terkoneksi dengan jaringan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada add the new intermediary device to one of the networks and connect it to one of the LANs or ones with a media connection. What else does this device need to serve as an intermediary to other device in the network? Itu artinya kita disuruh menambahkan perangkat perantara baru ke salah satu jaringan dan koneksikan ke salah satu LANs atau WANs dengan media koneksi. Apalagi yang dibutuhkan perangkat untuk berfungsi sebagai perantara ke perangkat lain di jaringan. Kita akan menambahkan ini the multi-layer switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel strike dengan fast internet 0. Kemudian di sini juga fast internet 0. Nah, multi-layer switch ini sebenarnya sudah dapat berfungsi sebagai perantara untuk ke perangkat lain. Oke, selanjutnya yaitu open a new instance of the packet tracer, create a new network with at the least 2 LANs connected by a WAN. Connect all the device, investigate the original packet tracer activity to see what else you might need to do to make your new network functional. Record your tasks and save your packet tracer file. You may want to reset your networks later after you have mastered few more skills. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk membuka paket tracer yang baru, kemudian
kita akan membuat jaringan setidaknya 2 LAN yang dihubungkan oleh WAN. Kemudian kita menyelidiki apakah aktivitas paket tracer kemudian kita menyelidiki aktivitas untuk melihat apalagi yang perlu kita lakukan agar jaringan yang baru kita buat itu berfungsi. Kemudian kita catat dan simpan file packet tracer. Kemungkinan kita akan kembali menggunakan ketika kita sudah mempunyai skill. Oke, langsung saja kita buka paket tracer baru. Di sini kita Oke, di sini kita sudah berada dalam paket tracer yang baru. Setelah itu kita diminta untuk membuat 2 jaringan LAN yang terhubung dengan 1 jaringan WAN. Oke, langsung saja pertama kita di sini membutuhkan end device yaitu PC. Dan di sini juga kita menggunakan PC. Kemudian kita akan menambahkan intermediary device. Dalam hal ini saya menggunakan hub. Di sini saya menggunakan hub. Kemudian di sini kita tambahkan router. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan kabel. Di sini menggunakan strike kabel yaitu fast Ethernet 0 hub dengan fast Ethernet 0. Kemudian dari hub fast Ethernet 1 ke PC fast Ethernet 0. Kemudian dari hub kemudian ke PC lagi. Kenapa di sini merah? Karena routernya belum kita hidupkan, maka harus kita hidupkan terlebih dahulu. Sudah berwarna hijau, tetapi ini belum terkoneksi dengan jaringan karena kita belum menambahkan alamat IP-nya. Ini kita akan buat alamat IP-nya itu dengan 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya kita menggunakan /24 atau 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada PC yang pertama. Nah, itu dengan memasukkan IP-nya 192.168.1.2. Kenapa di sini titik 2? Karena yang pertama pada router sudah 1.1 kan, di sini harus 1.2. Kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita samakan dengan routernya itu 92.168.1.1.
Oke, kemudian PC yang kedua, masukkan IP-nya juga itu 192.168.1.3. Kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk mengetes apakah sudah terkoneksi, kita bisa menggunakan test root itu dari PC pertama ke PC kedua. Ternyata sudah sukses ya. Kemudian kita coba lagi dari PC ke router. Ternyata sukses juga. Atau kita bisa mengetesnya dengan cara ping dan masukkan IP yang telah kita buat 192.168.1.2. Dan sudah berjalan atau ada replay, artinya sudah terkoneksi. Ini lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Kemudian pada bagian yang kedua sama kita tambahkan kabel strike dari router fast internet 0 ke fast internet 0 ke hub. Kemudian dari hub menggunakan fast internet 1 ke PC yang ketiga dengan fast internet 0. Kemudian dari hub fast internet 2 ke PC yang keempat dengan fast internet 0. Sini merah karena belum kita hidupkan, maka harus kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian sekalian kita tambahkan alamat IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, kemudian di PC yang ketiga kita konfigurasikan IP-nya yaitu 192.168.2.2 karena .2.1 sudah kita gunakan pada router, maka kita tidak boleh menggunakannya lagi. Kemudian subnet max-nya yaitu masih /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya mengikuti router yang kedua yaitu 192.168.2.1. Kemudian pada PC yang keempat kita konfigurasikan IP-nya juga yaitu 192.1. Kemudian pada PC yang keempat kita konfigurasikan IP-nya juga yaitu 192.168.2.3. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian kita bisa tes menggunakan test root dari PC yang ketiga ke PC yang keempat. Ternyata sudah sukses. Kemudian dari PC yang keempat ke router ternyata sudah sukses juga. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan kabel serial atau WANS di serial 2.0 ke 2.0. Nah, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Di sini ada jaringan LAN-nya. Dan di sini ada jaringan WANS-nya. Selanjutnya kita akan
mengkonfigurasi router yang pertama, yaitu kita config, kemudian serial. Pertama kita hidupkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.1.1, kemudian subnet max-nya yaitu 255.0.0.0 atau disebut juga dengan /8. Kemudian di router yang kedua ke serial, kemudian kita on kan, kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.1.2, kemudian subnet max-nya yaitu 255.0.0.0. Setelah itu akan berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan routing statik agar kita dapat menghubungkan dari PC yang satu ke PC yang ketiga, yaitu dengan cara masukkan jaringan 192.168.2.0, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0, kemudian next hop-nya yaitu IP serial yang telah kita buat yaitu 10.10.1.2. Kemudian kita klik add, sudah tambahkan. Kemudian di router yang kedua kita ke statik, kemudian kita masukkan jaringan yang ingin kita akses yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0, kemudian next hop-nya yaitu 10.10.1.1, kemudian kita klik add, sudah tertambahkan. Nah, kemudian untuk mengeceknya apakah sudah berjalan, maka kita bisa melakukan dashroot dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Sukses. Kemudian dari PC yang keempat ke router. Sukses. Kemudian dari PC yang kedua ke router. Sukses. Dan semua sudah terkoneksi dengan jaringan. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.